Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, orang tua kami, Bapak Kabag Kesbangpol, Bapak Wawang, Ibu Dr. Hairati. Waalaikumsalam, Pak. Izin, Pak Kabang. Ibu Dr. Gigi Hairati yang tadi luar biasa sudah menyampaikan, Masya Allah, ini seperti orang tua saya, tapi semangatnya semangat muda, ini luar biasa. Sahabat saya, guru saya yang selalu setia, Pak Ponco, luar biasa Pak Kabid kita ini yang selalu menyemangati semua elemen-elemen yang terkait dengan Kesbangpol. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Tangerang Selatan, yang mohon maaf dan mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya kepada ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang mengkader anak-anaknya, anak-anak bangsa yang akan menjadi penerus generasi bangsa dan penerus agama, ada di pundak ibu-ibu sekalian. Wah, luar biasa ini ya. Kalau mendengar itu merinding saya. Sukses tidaknya seorang anak ada di pundak dari ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Tangerang Selatan. Kebetulan saya juga warga Tangerang Selatan. Kebetulan bertugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu dosen tetap di UIN. Selain itu, saya juga di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat. Di Tangsel, saya bergabung di ICMI bersama Pak Wali, di ICMI Tangsel, lalu di LPTQ, di MUI Tangsel juga bergabung dengan Kiai Saidi. Dan di sini saya kira ini guru-guru saya semua, mohon izin, bunda-bunda sekalian yang hebat-hebat, dan mohon izin saya akan share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, ibu-ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Sudah terlihat, Pak. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalam waktu yang insya Allah kurang lebih ya 1 jam ke depan, berarti ya Pak Ponco, atau kurang dari 1 jam ke depan, Ya, kita Pak. akan sama-sama belajar. Mohon izin, saya pun masih belajar meskipun saya secara keilmuan sudah sampai S3, tetapi tetap saja saya masih muda. Usia saya belum 40 tahun, bunda-bunda sekalian. Jadi mohon izin dan mohon bimbingannya, terutama ke Pak Kaban nih. Baik, ibu sekalian yang berbahagia, mari kita mulai kajian kita kali ini dengan membaca basmalah bagi yang Muslim, yang non-Muslim silakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter luar biasa tema tentang peranan keluarga dalam menjauhkan anak kita dari narkoba. Saya sedikit ingin melengkapi saja dari apa yang disampaikan oleh beliau yang sudah komprehensif sesungguhnya. Saya mungkin akan lebih banyak ke pendekatan agamanya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ponco. Mohon izin kepada yang beragama non-Muslim, pendekatan saya ini adalah pendekatan kolbu, pendekatan kajian Quran, kajian hadis. Jadi kalau ada yang tidak berkenan di awal saya mohon izin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, di momen yang luar biasa ini,
patutlah kita bersyukur. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Ponco maupun Pak Wawan tentang kondisi bagaimana pergerakan narkoba di Tangerang Selatan ini. Meskipun tadi sudah dilaporkan baik, tetapi tidak ada salahnya kita kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing dan untuk tetap waspada. Ya, waspadalah kira-kira itu. Baik Ibu-ibu sekalian, kita mulai ke slide pertama. Ini profil saya, Ibu-ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, saya Doktor Kajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selesai tahun 2011 di usia 28 tahun ketika itu. Lalu kemudian saat ini menjadi asosiat profesor dan dosen tetap di Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Selain itu di MUI Pusat juga termasuk anggota tim Gernas Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Lalu di MUI Pusat juga sebagai pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat. Selain itu yang sedang saya kembangkan adalah di Lentera Al-Quran El-Hasani yang mengkaji sosial keagamaan, sosial budaya dari perspektif Al-Quran yang saya dirikan, namanya Lentera Al-Quran El-Hasani. Selain itu saya mendirikan juga Pusiat El-Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi problem-problem di masyarakat didekati dengan pendekatan Al-Quran kira-kira. Yang terakhir adalah trainer spiritual, juga penulis, ada beberapa buku yang sudah saya tulis, dan juga kalau Ibu rajin nonton di beberapa program keagamaan, saya juga masuk salah satu dai nasional di beberapa TV nasional. Baik Ibu-ibu sekalian, kita akan mulai. Mohon izin suara saya jelas, Ibu-ibu sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi mohon izin nanti mungkin banyak saya akan berinteraksi dengan Ibu-ibu sekalian, biar tidak boring, tidak bosan begitu. Jadi saya akan mungkin terlibat langsung. Coba nanti kita akan lakukan ya Ibu-ibu sekalian ya. Baik, narkoba ya. Sudah kita tahu di surat edaran itu bahwa narkoba itu adalah kependekan atau dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Itulah narkoba. Gambarnya ada di sebelah kanan ini. Atau kalau dalam perspektif saya bukan hanya narkoba itu adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif ya, Ibu-ibu sekalian, tetapi narkoba juga bisa diartikan narun koribun. Ini perspektif baru ini saya kira. Saya ulang lagi, narun koribun. Jadi narkoba, narun koribun. Narun koribun itu terdiri dari bahasa Arab. Narun itu artinya api, atau bisa juga artinya neraka, ya. Koribun itu dekat, ya. Jadi orang yang memakai narkoba, orang yang memakai narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya, maka dia sesungguhnya sedang mendekat kepada neraka. Wah, kira-kira gitu. Narun koribun, ya. Narun koribun. Oke. Saya lanjutkan. Ini dari perspektif yang lain, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba itu, atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, baik itu pikiran, perasaan, perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Wah, luar biasa, Ibu-ibu sekalian. Bahayanya narun koribun tadi, narkoba tadi. Bisa kecanduan, bisa ketergantungan, bisa ketergantungan fisik, pikiran, perasaan, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi sebelum itu terjadi, maka jauhi narkoba. Baik, Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita
lihat narkoba dan jenis-jenisnya. Jadi mohon izin nanti banyak slide-slide yang saya akan selingi dengan sekalian nonton video ini Ibu-ibu sekalian ya, biar tidak jenuh. Mohon disaksikan. Apakah suara yang terdengar? Pak Ponjo, apakah suara yang terdengar? Suaranya tidak terdengar, Pak. Oh, baik. Gambarnya jelas. Baik, baik. Oh ya. Sudah terdengar? Terdengar, Pak. Saya coba ulang lagi ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat atau bahan adiktif lainnya. Sedangkan nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sudah banyak pekerja migran yang menjadi korban akibat dari penyalahgunaan narkoba yang akhirnya membungkus semua cita-cita awal dari pekerja migran tersebut. Pekerja migran menjadi incaran para sindikat untuk dibujuk atau dijebak jadi pengedar narkoba. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan depresan atau downer, seperti opioida, morfin, heroin, kodein, sedatif atau penenang, hipnotik atau obat tidur, dan tranquilizer atau obat cemas. Golongan stimulan atau apel, seperti amfetamin, sabu, ekstasi, kokain, dan golongan halusinogen, yaitu cannabis atau ganja. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan seperti heroin atau populer yang disebut gula opi dapat menjerat pemakainya dengan cepat, baik secara fisik maupun mental, dan dapat menimbulkan kecanduan yang susah untuk berhenti. Ganja atau cannabis mempengaruhi perasaan dan penglihatan serta pendengaran dan mengakibatkan konsentrasi hilang, denyut jantung meningkat, kehilangan keseimbangan dan koordinasi tubuh, rasa gelisah dan panik, depresi atau stres, kebingungan atau halusinasi. Ekstasi termasuk psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal dalam bentuk pil atau tablet. Berefek mendorong proses bekerja di belakang batas kemampuan, kekurangan cairan tubuh, diare, rasa haus berlebihan, hiperaksi, sakit kepala dan pusing, menggigil tak terkontrol, detak jantung cepat dan sering mual, muntah, dan nafsu makan hilang. Sabu-sabu mengakibatkan pengguna menjadi tergantung secara mental, berhalusinasi, peradangan pada otot, stroke, kerusakan hati, ginjal, dan jantung. Zat adiktif seperti beberapa atau tirasi bersifat sedatif, hipnotik, dan depresan. Penyalahgunaan benda-benda dengan cara hidup seperti rem, dinerjan, dan zat sejenisnya dapat berakibat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot, urat syaraf, dan organ-organ lain. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba berawal dari ketidaktahuan yang besar tanpa sadar akibatnya, mencoba-coba karena penasaran, bersenang-senang untuk mengikuti tren atau gaya, dan lain-lain. Tempat rawan narkoba diantaranya diskotik, tempat berkumpul, dan lain-lain. Modus operandi penyimpanan, penyimpanan, pembawaan narkoba melalui penyembunyian dalam tubuh, pengiriman kartu, tindakan pencegahannya, yaitu jangan mau bukan barang paling orang yang habis dari negara. Jangan membiarkan tas disimpan teman tanpa dijaga. Jika ada orang yang tas di dekat Anda, sebaiknya Anda menjauh tas tersebut agar tas tidak terbuka. Jangan biarkan rekening tas Anda dalam keadaan terbuka agar tidak dimasukkan benda-benda yang dapat menimbulkan masalah bagi diri kita.
Ibu sekalian, para peserta, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, saya sedikit juga akan memberikan satu pendekatan yang lain, bahwa narkoba itu kalau dari bahasa Arabnya dikenal dengan al-mukhdirat, ya, itu hukumnya sama dengan khamr. Maka kalau kita memberikan pengertian khamr itu apa? Terambil dari kata khamara, yakhmuru khamron. Khamron itu atau khamr itu artinya menutup, ya. Dalam bahasa Arab di bangsa Arab itu dikenal dengan khimar, ya. Kita pernah mendengar kata khimar. Apa itu khimar? Khimar itu penutup kepala bagi wanita di Arab, ya. Nah, kenapa diartikan menutup? Apa yang ditutup? Khamar itu sesuatu yang memabukkan, itu termasuk di dalamnya juga narkoba itu menutup, diartikan menutup karena menutup akal manusia. Bayangkan Ibu Bapak sekalian, bunda-bundaku yang salehah, kalau akal sudah dirusak, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antara manusia dengan makhluk yang lainnya menjadi sama. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang Tuhan jelaskan, yang Allah jelaskan, inna khalaqnakum, Allah menjadikan kita dalam keadaan sempurna, fi ahsani taqwim. Salah satu kesempurnaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal pikiran kepada kita. Nah, kita bisa hebat berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya tergantung kepada akal pikirannya. Apa yang terjadi kalau akal kita rusak karena narkotika, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, kita akan lihat lagi satu video kembali. Di video ini mengajarkan kepada kita, ayo, bukan hanya Kesbangpol, bukan hanya BNN, bukan hanya sekolah, bukan hanya pemerintahan, tetapi semua unsur harus memerangi, stop, katakan stop kepada narkoba. Lalu kemudian di slide ini saya menjelaskan bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau yang dikenal dengan P4GN. Kuncinya adalah keluarga. Kalau di keluarga jebol, kalau keluarga kedodoran, maka yang terjadi adalah pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba itu tidak ada manfaatnya. Meskipun hebat pemerintahannya, kalau dari unsur keluarganya tidak kuat dalam pencegahannya, dalam pemberantasannya, dalam penyalahgunaannya, atau hal-hal yang terkait dengan narkoba itu, maka kehebatan-kehebatan program yang dilakukan oleh Kesbangpol maupun BNN itu menjadi tidak sempurna karena semuanya itu ada di keluarga. Jadi kalau begitu di mana letak problem utamanya? Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin hari bukan semakin menurun. Dan kalau kita lihat dari silsilahnya, dari sisi sejarahnya, Ibu Bapak sekalian, tidak heran bukan hanya abad sekarang, bukan hanya di era sekarang, tetapi narkoba itu sudah ada dari abad ke abad, bahkan ratusan ribuan tahun yang lalu, ya, ratusan ribuan tahun yang lalu. Dan ini penyakit masyarakat ini tidak akan hilang. Yang ada adalah bagaimana kita mengendalikan, bagaimana cara mengendalikannya. Maka dari keluarga, dari individu kita masing-masing. Permasalahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba
semakin hari semakin meningkat, dampak negatif yang ditimbulkan juga semakin meluas. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas kepada individu pengguna saja, melainkan juga sudah pada keluarga, masyarakat, dan negara. Ini problem utama yang perlu kita cegah. Maka apa saja faktor-faktor yang mendorong orang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Paling tidak saya menulis ada 10. Salah satunya yang akan menjadi fokus kita adalah di poin nomor 2. Yang pertama, pengendalian diri dari yang lemah dan cenderung mencari sensasi. Jadi kalau ada anak-anak kita atau siapapun itu sudah mencari-cari sensasi, ada kecenderungan untuk mencari sesuatu yang baru, itu jangan lengah, bisa jadi ini menjadi salah satu faktor dari timbulnya narkoba. Yang kedua, kondisi kehidupan keluarga. Hati-hati, broken home adalah salah satu kondisi atau salah satu faktor terjerumusnya seseorang menggunakan penyalahgunaan narkoba. Maka pesan Nabi, baiti jannati, jadikan rumahmu adalah surgaku. Baiti, katakan di dalam hati kita masing-masing, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saya minta siapa yang saya minta untuk mengatakan baiti jannati. Ibu Tin Gustini bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Silakan Bu Haji Tin. Baik. Baiti jannati, rumahku surgaku. Oh, iya, baik. Ibu Hajah Ida Nurul Hidayah, boleh? Ibu Ida. Baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Terima kasih bunda-bundaku yang salihah. Katakan kepada diri kita masing-masing, ciptakan rumah kita adalah rumah tangga baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga ketika kita sudah menjadikan rumah kita menjadi surga, jangankan anak-anak kita, ya, jangankan suami aja betah, apalagi anak-anaknya. Kalau kita sudah menciptakan rumah kita sebagai surga, maka ayah sebagai kepala keluarga, anak-anak sebagai anggota keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, maka rumahnya menjadi rumah yang berkah, rumah yang dihuninya juga adem. Nah, maka ketika kita bisa mengatakan baiti jannati, itulah insya Allah tidak akan mampu menembus narkoba masuk ke rumah kita. Oke, yang ketiga, boleh saya minta bacakan Ibu Mulyani dari Kecamatan Pondok Aren, bisa dibacakan faktor apa saja nomor 3 dan nomor 4. Silakan Bu Mulyani, Pondok Aren. Belum diaktifkan mic-nya, Bunda. Silakan diaktifkan Bunda mic-nya. Faktor-faktor yang mendorong orang terjerumus dalam menyalahgunakan narkoba. Ya, nomor 3 sampai nomor 5 Bunda. Yang nomor 3, temperamen sulit. 4, mengalami gangguan perilaku. 5, suka menyendiri dan berontak. 6, terima kasih Bunda Mulyani, cukup sampai nomor 5. Bunda-bundaku yang solehah, yang baik, yang insya Allah bersemangat, ya. Kalau ada temperamen yang naik turun, ini jangan dianggap biasa, ya. Anak-anak kita atau mungkin keluarga kita, lingkungan kita, temperamennya ya mungkin kalau bahasa kesehatannya izin Bu Dokter ya, barangkali ini apa namanya darah tinggi, ya, darah tinggi, tapi bisa jadi bukan hanya faktor itu. Ya izin Pak Wawang, Pak Kaban, bukan hanya itu, tetapi bisa jadi adalah salah satu faktor dari adanya penyalahgunaan narkoba karena temperamennya sulit diatur. Yang keempat, mengalami gangguan perilaku. Ya, ketika ada perilaku-perilaku yang sedikit menyimpang, ya maka itu juga jangan sungkan-sungkan untuk mengawasi anak-anak kita ataupun keluarga kita. Yang kelima, suka menyendiri dan berontak.
di kamar sendiri, oh anak saya anteng, oh anak saya misalnya tidak banyak aktivitas di rumah saja, itu juga hati-hati. Kalau senangnya menyendiri, lalu kemudian dia cenderung berontak misalnya, maka itu juga menjadi salah satu penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, prestasi sekolah rendah. Ya, ada memang satu konseling yang mengatakan bahwa nilai itu bukan menjadi satu-satunya. Tetapi kalau prestasi sekolahnya selalu rendah, menurun, yang pada akhirnya misalnya keluar drop out dari sekolah, dimasukin lagi, drop out lagi, dan seterusnya, itu juga perlu ada antisipasi dari kita. Jangan-jangan itu masuk dalam kategori salah satu faktor masuknya narkoba. Tidak diterima kelompok. Ya, berteman baik dengan pemakai narkoba. Khusus poin 8, kalau ada saudara kita, teman kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, kalau berteman kita tahu bahwa dia pecandu narkoba, maka jangan dekatkan anak kita, atau kalaupun sudah dekat, jauhi dari pergaulan-pergaulan dengan hal-hal yang terkait dengan narkoba. Yang ke-9, bersikap baik terhadap pemakai narkoba. Ya, kalau sudah baik terhadap pemakai narkoba, misalnya, kecuali Pak Haji Wawang, karena memang tugasnya di situ, harus bersikap baik terhadap pemakai narkoba. Maksudnya direhabilitasi. Tadi di bawah, ya. Ya, harus memang begitu. Itu luar biasa program dari Kesbangpol, luar biasa. Karena tidak dihukum langsung, tetapi dirangkul bagaimana melakukan penyadaran-penyadaran. Yang ke-10 adalah mengenal narkoba di usia dini. Ya, sekarang gangguan bukan hanya untuk orang-orang dewasa, anak-anak SD bisa jadi melalui gadget, melalui sosial media dan seterusnya, itu juga bisa mengenal yang namanya narkoba. Maka perlu kita hati-hati. Baik, bunda-bunda sekalian. Maka kalau begitu, bunda-bundaku yang soleh dan soleha, yang soleha, maka tanamkan kepada kita bahwa ajarkan ilmu agama. Tidak ada yang lain. Ajarkan ilmu agama. Apapun agama kita. Mau yang Muslim dengan pendekatan Muslim, yang Kristen dengan pendekatan Kristen, karena tidak satu agama pun mengajarkan kekerasan, tidak satu agama pun mengajarkan ketidakbenaran. Semua agama pasti mengajarkan kasih sayang dan seterusnya. Karena itu dekatkan keluarga dengan agama. Karena ilmu yang akan membawa kepada rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula rasa takut untuk menentang aturan Allah dan menerobos apa yang dilarangnya, ya. Oke, dengan ilmu ia tahu betapa rahmat Allah dan betapa kerasnya azab Allah. Nanti saya akan tampilkan perspektif agama, perspektif Quran terutama. Dengan ilmu ia tahu dengan ganjaran baik dan buruk dari setiap perbuatannya. Nah, itu bunda-bundaku sekalian. Selanjutnya, ini ayat satu pesan indah, ya. Satu pesan indah yang tidak boleh kita abaikan. Ibu sebagai pendidik utama, seorang penyair, ya, seorang penyair bernama Hafidz Ibrahim berkata, al-ummu madrasatul ula, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'ra. Saya akan minta satu bunda untuk membacakan artinya, boleh? Saya minta Bunda Nur Aini. Bunda Nur, masih mendengar saya? Silakan Bunda dibacakan artinya, Bunda. Artinya, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau mempersiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik, pokok pangkalnya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa bunda-bundaku. Al-ummu madrasatul ula.
Jadi sebelum kita menyekolahkan ke pesantren, sebelum kita menyekolahkan anak-anak kita ke SD, ke madrasah ibtidaiyah sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, bila perlu ada S4 kita sekolahkan mereka ke S4 ya. Sayangnya sampai S3 saja. Tapi jangan lupa ibu sebagai pendidik utama dan utama. Al-ummu madrasatul ula. Nah, kalau begitu ya, pendidikan itu adalah ibu, itu adalah pendidikan yang utama. Kalau ibunya baik kira-kira, maka pasti atau bisa dipastikan anak-anak itu juga baik. Ya, kalau melihat dari teori ini, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya yang mengenalkan abatasa, ya, mengenalkan huruf hijaiyah. Itu bukan guru di luar, tetapi yang pertama kali mengenalkan adalah ibunya. Yang pertama kali mengenalkan kosakata baik itu adalah ibunya. Yang pertama kali menanamkan akhlak adalah ibunya. Yang pertama kali menanamkan akidah juga ibunya. Yang pertama kali menanamkan kebaikan-kebaikan melalui sedekah, zakat, infak, berbagi sesama kepada sesama, itu adalah ibunya. Maka ketika itu yang dilakukan, maka anak-anak mencontoh sesuai dengan perilaku orang tuanya. Nah, kira-kira itu pesan yang ada di slide ini, bunda-bundaku. Nah, ini subhanallah ya, ini subhanallah. Ya, subhanallah. Saya ingin mintakan, mohon maaf, Bunda Hajais Kurnia Zubair untuk membacakan slide ini, Bunda. Mohon izin. Bunda Ais. Baik, terima kasih. Peran ibu. Wanita itu tiang negara. Bila dia wanita baik, maka baik negara itu. Tetapi bila wanita itu rusak, maka rusaklah negara itu. Jadi wanita, terutama kaum ibu, memiliki andil besar terhadap kekuatan suatu bangsa. Subhanallah. Ya, saya berdecak kagum. Ini adalah pesan dari Rasulullah sebenarnya. An-Nisa, ya, imadul bilad atau al-mar'ah imadul bilad. Luar biasa. Wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya tidak kokoh, tiangnya lembek, maka negara itu akan runtuh. Jadi runtuhnya negara sesungguhnya bergantung kepada sosok wanita, sosok bunda. Rusaknya pemerintahan bergantung kepada rusak tidaknya sosok wanita. Maka luar biasa sekali lagi saya berdecak kagum, subhanallah, yang dulu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, wanita itu hanya, mohon maaf, sebagai pemuas seksual saja. Wanita saat itu tidak dianggap, tetapi begitu datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita, maka wanita diangkat. Bahkan tidak ada satu surah pun yang memberikan nama surah, kecuali salah satunya atau satu-satunya adalah surah An-Nisa. Hebat. Tuhan memberikan penghargaan terhadap wanita itu. Luar biasa. Lihat di sebelahnya bagaimana peranan wanita, semua dikerjakan. Ada megang apa ini, bunda-bunda? Silakan, boleh diaktifkan untuk kita interaktif. Megang laptop, ya, memasak, bisa nyapu, bisa juga kerja kantoran, ya, bisa juga belanja. Ini luar biasa, luar biasa. Yang bisa menyusui, yang bisa hamil. Laki-laki sehebat apapun tidak bisa hamil. Laki-laki sehebat apapun, Pak Ponco, tidak bisa menyusui. Subhanallah, 9 bulan anak di dalam kandungan tidak ngeluh.
membawa kira-kira 3 kilo, ya ada yang sampai 3 kilo kan bayi itu ya, Bunda ya, cabang bayi itu. Coba digendol-gendol, ya digendol-gendol itu dibawa terus di dalam perutnya. Ya, selama berbulan-bulan. Coba kalau kita bawa rangsel 3 kilo, kira-kira udah payah itu. Udah pasti payah. Tapi begitu hebat wanita, maka pantas diberikan satu satu reward, diberikan nama khusus surah, yaitu Pak Punco, surah An-Nisa. Jadi mohon maaf Pak Punco, di dalam Quran tidak ada surah Ar-Rijal, laki-laki tidak ada. Baik Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan slide kita. Nah, seperti apa? Mari kita lihat peran keluarga menjauhkan anak dari narkoba. Kita lihat slide berikut, video berikut. Sebagai orang tua biasanya mengingatkan, terutama apabila dia berada di lingkungan luar rumah, apabila ada orang asing atau orang yang tidak dikenal memberikan dia sesuatu, itu harus ditolak, jangan diterima, dan dia harus beritahukan langsung kepada orang dewasa, kepada saya atau orang dewasa yang lain. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua juga harus intensif, soalnya kadang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak punya pengetahuan banyak, jadi mereka adalah kakak untuk para pengedar narkoba. Baik, bunda-bunda sekalian yang berbahagia, saya coba akan memberikan pendekatan dari perspektif Qur'annya ini, beberapa ayat yang saya kutip. Di pesan moral tadi video, kalau ada orang yang tidak dikenal, ya mencurigakan, maka beri pengertian kepada anak, ya. Nah, itu kira-kira, dan kedekatan seorang ibu terhadap anak itu akan berpengaruh sukses tidaknya program kita menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Betapa Tuhan 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Ini jangan lengah, jangan lengah. Saya bacakan ayatnya, mohon izin kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, izin DPW Kecamatan Pamulang boleh membantu membacakan terjemahnya. Dan Bunda siapa ini dari DPW Kecamatan Pamulang? Silakan Bunda. Terdengar suara saya? Oh, nampaknya tidak on. Baik, Bunda Fardila, boleh dibantu Bunda untuk membacakan artinya? Terlihat di layar? Ya, Pak. Silakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, peliharalah dirimu, kita, dan keluarga kita, jangan sampai masuk ke api neraka. Subhanallah. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, ada ayat yang mengingatkan kepada kita
Wahai orang-orang yang beriman, kita semua pelihara anfusakum. Jadi bukan hanya diri kita yang selamat, bukan hanya diri kita yang soleh, bukan hanya diri kita yang baik, tetapi kebaikan kita itu tidak cukup, tetapi harus mengajak yang lain. Jangan sampai kita suatu saat ada satu riwayat yang mengatakan begini, bunda-bunda. Satu riwayat mengatakan ada seorang bapak masuk ke surga, terhalang oleh anaknya. Kenapa? Begitu ditanya oleh malaikat, kenapa? Anak ini protes, saya tidak rela masuk neraka sendirian. Loh, kok begitu? Bapak saya pun punya peranan itu, meskipun orang tuanya soleh, ya. Kenapa orang tuamu? Aku si anak bilang, orang tuaku tidak pernah menyuruh aku sholat. Aku mabuk-mabukan, orang tuaku diam saja. Orang tuaku, aku pakai narkoba, orang tuaku diam-diam saja, cuek-cuek saja. Maka orang tua yang soleh tadi, yang sudah masuk ke surga tadi, ternyata terhalang karena anaknya masuk neraka karena disebabkan kecuekan dari diri kita masing-masing orang tuanya. Maka kita baik, maka ajak juga kata Tuhan, wa ahlikum naro. Jangan hanya kita yang saleh, jangan hanya kita yang baik, jangan kita yang masuk ke surga, tetapi ahlikum naro, keluargamu juga harus terbebas dari api neraka. Luar biasa bunda-bundaku yang berbahagia. Ini model prototipe pembinaan rumah tangga. Ya, pembinaan rumah tangga yang ketika kalau kita mau nikah, dulu ya, atau anak-anak kita mau nikah, atau saudara-saudara kita mau nikah, pasti ayat ini dicantumkan di undangan, ya. Saya minta dari Bunda Fitri Hamzah DPW Serpong Utara untuk membacakan artinya, Bunda. Atau mau membacakan ayatnya boleh, artinya saja boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu di istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, bunda-bundaku yang berbahagia, jadi tujuan rumah tangga kita adalah litaskunu ilaiha. Memang Tuhan menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan. Bagaimana sih berpasang-pasangan? Berpasang-pasangan itu ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, itu berpasang-pasangan. Kalau berpasangan itu ibarat roda atau ibarat kaki kanan ke depan, kaki kiri jangan ikut ke depan, harus gantian. Jadi saling seimbang, seiring. Ada baud, ada mur, itulah azwaja, berpasang-pasangan. Itulah penggambaran Tuhan tentang suami istri atau rumah tangga. Ada ban depan, ada ban belakang. Kalau ukurannya ban depannya 26, maka ban belakangnya juga 26, biar seimbang. Itulah azwaja. Apa fungsinya? Litaskunu ilaiha. Karena dengan rumah tangga yang kita jalankan itu, salah satu ciri rumah tangga kita baik manakala menghadirkan litaskunu ilaiha, mendatangkan ketentraman. Jadi kita berumah tangga semakin tentram, semakin adem ayem, itulah sesungguhnya yang diminta dari ayat ini. Selain itu mawaddah warahmah. Allah juga memberikan turunan setelah diberikan ketentraman, maka kita juga diberikan kasih dan sayang. Mawaddah itu cinta, Bunda. Kenapa Tuhan, kenapa Allah bukan hanya mawaddah saja, harus Allah kasih juga rahmat, ya, rahmah Allah. Mawaddah itu, cinta itu bisa hilang atau tidak, Bunda? Bisa hilang, bisa hilang. Mungkin dulu 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, masih usia-usia 20 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun, itu masih cantik, masih molek, masih terlihat indah. Tetapi begitu di usia 50 tahun, 60 tahun
dan mungkin usia-usia senja, usia-usia senior, bisa jadi cinta itu akan hilang. Itulah mawaddah, Bunda. Bisa jadi ketika dia menjabat ada orang yang kemudian cinta kepada dia karena jabatannya. Karena bisa jadi dia cinta karena hartanya, karena jabatannya dan seterusnya. Maka jangan berhenti sampai cinta saja. Harus dibarengi dengan rahmah. Jadi meskipun sudah tua, cintanya barangkali sudah hilang, tetapi kasih sayangnya tidak akan hilang. Meskipun sudah tidak menjabat lagi, cintanya bisa jadi sedikit agak luntur, tetapi kasih sayangnya tidak akan pudar. Begitu kira-kira makna mawaddah dan dibarengi atau disusul lagi dengan rahmah. Itulah pembinaan rumah tangga. Baik Bunda sekalian yang berbahagia, saya ingin mengutipkan satu hadis bahwa setiap kita adalah pemimpin, termasuk juga ibu rumah tangga, termasuk keluarga. Setiap pemimpin adalah dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaq alaih. Hadis ini sahih, bunda-bundaku ya. Setiap kalian semuanya adalah pemimpin. Kita ini pemimpin. Dan seluruh pemimpin, setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ya. Jadi bukan hanya wali kota, bukan hanya wakil wali kota, bukan hanya Pak Kabag Kesbangpol, bukan hanya yang lain-lain, tetapi semua kita adalah pemimpin. Penguasa adalah pemimpin. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin. Wanita juga adalah pemimpin atas rumah dan anak dan suaminya. Sehingga kata Nabi, seluruh kita ini, seluruh kalian kata Nabi adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Diri kita adalah memimpin diri kita sendiri. Ya. Seorang ibu rumah tangga memimpin keluarganya, memimpin anak-anaknya. Seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya. Seorang pemimpin di satu daerah memimpin daerahnya. Dan pasti nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita baik, pengelolaannya baik, di rumah tangga kita baik, maka pertanggungjawabannya pun baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 fungsi keluarga. Mohon izin saya ingin melibatkan peserta juga untuk membacakannya. Izin Bu Haji Sri Wartini bisa membacakan 7 fungsi keluarga ini? Iya Pak. Silakan. Sebentar ya. Fungsi keluarga ialah 1. Fungsi biologis. Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan. 2. Fungsi edukasi yaitu pendidikan. 3. Fungsi religius, keagamaan. 4. Fungsi protektif, melindungi. Selanjutnya fungsi sosialisasi, kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selanjutnya, fungsi ekonomi keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah. Yang terakhir, fungsi rekreatif. Baik, bunda-bundaku yang berbahagia, Bapak Kabag Kesbangpol yang mulia, dan bunda-bunda yang salehah sekalian. 7 fungsi keluarga ini harus ada. Ada fungsi biologis. Perkawinan itu ya akan melahirkan keturunan. Kalau yang belum diberikan keturunan, ya terus usaha ikhtiar, sabar, doa. Ya. Kalau kita belajar kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim itu kurang lebih 80 tahun baru diberikan keturunan. Secara ilmu kedokteran tidak bisa. Salah satu doanya boleh ini nanti diulang-ulang.
yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Itu di dalam surah As-Saffat itu, Rabbi habli minas salihin, duhai Tuhanku, duhai Allah, habli berikan keturunan minas salihin dari keturunan yang soleh. Jadi selama bertahun-tahun sampai 80 tahun itu Nabiullah Ibrahim terus doa itu. Tapi tidak nyerah. Akhirnya dihadirkanlah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau sudah ada fungsi biologis, jangan berhenti hanya fungsi biologis saja, harus ada edukatif. Anak juga perlu dididik, ya, perlu disekolahin, perlu dipesantrenin, perlu dikuliahin dan seterusnya. Selain itu edukatif sudah, maka harus ada fungsi religius, keagamaan. Di rumah paling tidak setiap malam Jumat ada yasinan, pengajian, ada pengajian keluarga dan seterusnya. Setelah itu ada fungsi protektif, jangan dibiarkan liar begitu saja. Anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, kalau malam minggu itu ya, kalau kita jalan barangkali anak-anak muda ya, anak-anak ABG pada pakai celana pendek, mereka bergaulnya bebas, dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan seterusnya, maka di sini harus ada fungsi protektif untuk melindungi. Nak, kamu boleh pergi, tapi dengan temanmu ya nak. Tidak boleh lewat dari jam sekian ya nak. Tapi tetap menjalankan sholat ya nak. Tapi tetap berteman dengan yang baik ya nak. Itu fungsi protektif. Tidak boleh loss begitu saja. Yang kelima, fungsi sosialisasi. Jadi kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga untuk juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, dengan tetangga, dengan sanak famili, dengan rekan kerja dan seterusnya. Itu fungsi sosialisasi. Jangan sampai keluarga hanya dikenal di keluarganya saja, tetangganya saja tidak kenal. Jangan sampai demikian. Yang keenam adalah fungsi ekonomi. Nabi atau Islam tidak melarang kita untuk kaya, justru harus kaya. Ya, kita harus kaya, semuanya harus kaya. Maka fungsi ekonomi keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas untuk mencari nafkah. Saat ini bukan hanya ya kepala daerah kita yang lalu, Ibu Airin, meskipun perempuan tapi bisa menjadi kepala daerah, ya. Bahkan kepala-kepala di beberapa tempat, rektor saya termasuk itu juga perempuan, Profesor Amani Lubis, ya. Ada presiden, ada lain-lain dan lain sebagainya. Bahwa fungsi ekonomi yang wajib mencari nafkah memang laki-laki, tetapi tidak juga dilarang untuk ibu-ibu asal rumah tangganya aman, semuanya damai, terurus, itu boleh juga mencari nafkah seperti di abad sekarang ini. Yang terakhir, 7 fungsi keluarga ini adalah fungsi rekreatif. Sesekali jalan-jalan, sesekali ajak anak istri ke luar negeri. Bunda setuju? Sesekali diajak umroh, ya Bunda. Sesekali ya ke Eropa begitu. Sesekali sebulan sekali pergi ke daerah mana, sesekali ajak makan keluarga dan seterusnya. Jadi 7 fungsi keluarga ini memang harus utuh adanya. Jadi hanya rekreasi saja, tidak juga. Hanya pendidikan saja, itu juga boring. Hanya agama religius saja, tidak juga. Harus 7 ini biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi yang ke-7 adalah fungsi rekreatif. Itu juga perlu refreshing ya Bunda Tin ya. Baik. Bunda-bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemakai narkoba itu tidak sesungguhnya mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa tidak mensyukuri nikmat Allah? Setelah nikmat iman Allah titipkan kepada kita, ya, Allah menitipkan satu nikmat terbesar. Apa itu? Yaitu nikmat akal. Ketika kita memakai narkoba itu, atau siapapun memakai narkoba, maka sesungguhnya sedang merusak akal kita. Pada hakikatnya dia
tidak mensyukuri nikmat Allah berupa pemberian akal pikiran. Baik bunda-bunda, di dalil yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Orang yang memakai narkoba itu sesungguhnya sedang lompat dia dari jurang yang amat jauh, jurang yang amat dalam, ya. Sama seperti membunuh diri sendiri, ya. Dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kalau kita mau beruntung, kalau kita mau selamat, fajtanibuh. Allah di redaksi ini di surah Al-Maidah ayat 90 ini tidak mengatakan haram, tidak ada redaksi haram di sini. Tapi secara tegas Allah menyebutkan rijsum min amali syaitan. Minuman keras, berjudi, mengguni nasib, itu adalah perbuatan keji, rijsum min amal syaitan, dan itu bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhi, jangan pernah dekati, jauhi narkoba. Bunda-bundaku yang berbahagia, kita rileks lagi menonton video, silakan disaksikan video tentang bahaya narkoba. Hari ini besoknya aku bawa, lu kalau lagi aja nanti gratis. Wah, ngeri ya Bunda, ngeri sekali. Secara sosial terjauhi, secara psikologi juga terganggu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada dua yang disebutkan Tuhan, yakni kenapa timbul permusuhan, kenapa angkara murka di dunia ini tidak selesai-selesai, termasuk narkoba. Kenapa tidak selesai-selesai? Ayat ini yang menjawab Bunda. Al-khamr wal maisir. Jadi setan itu masuk dua pintu ini, melalui khamr dan perjudian. Ya. Maka khamr dan perjudian itulah yang menghalangi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingat Allah, karena peminum khamar, berjudi itu jadi terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salat pun menjadi malas. Ya, maka di ayat ini fahal antum muntahun, kata Allah, maka berhentilah kamu mengerjakan dari mengerjakan pekerjaan yang model itu. Bunda-bundaku, mungkin ada, kalau begitu apa solusinya Bunda? Pak Hasani, apa solusinya? Saya sudah banyak melakukan ini, itu. Solusinya apa? Kita lihat satu video ini yang menjawab dari apapun problem kita, meskipun dalam kondisi baik. Tapi saya kerjanya masih riba, Ustaz, sholat. Tapi saya masih gemar narkoba, sholat. Ada mau itu nggak, bakso nggak? Bakso maling pink. Senin kalau mau. Sholat. Hah? Ini saya tukang oplos. Saya kumpul-kumpul sholat. Ada yang jualan. Tapi saya boleh. Ini jam berapa? Jam 11 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justru sholat itu yang kita perhatikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Ya, kamu bersih dulu baru sholat. Kamu bersih dulu baru ngaji. Ini semua kejahatan. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan. Baik Bunda, kita semuanya
adalah pendosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan salah. Tetapi wa kullu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selesai 5 menit ke depan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan sedikit. Oh, ternyata sudah selesai, ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan yang terakhir, mari kita relaksasi kembali mendengarkan satu lagu bunda-bunda yang terkait dengan narkoba. Mari kita simak. Wahai para generasi muda, tahukah siapa kau sekira? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa selingkuh dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Terlalu banyak yang jadi korban, dan banyak yang memenuhi kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, sakit generasi akan hilang. Mari kita jangan, mari hentikan, jangan gunakan narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Terlalu banyak yang jadi korban, dan banyak yang memenuhi kuburan. Kalau hari ini kita biarkan, sakit generasi akan hilang. Mari kita jangan, mari hentikan, jangan gunakan narkoba. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa selingkuh dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Baik, bunda-bunda sekalian, kita sudah selesai. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas banyak kekurangan-kekurangannya, terutama ke Pak Dr. Andes Haji Wawang, MSI, Pak Kabankes Bangpol, Pak Kabid yang luar biasa, Ibu Dokter, dan bunda-bunda yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya yakin ini adalah para pejabat-pejabat yang hadir dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Cukup luar biasa ya ibu-ibu semua ya.
kita sudah mendengarkan begitu lengkapnya pengarahan mengenai tentang pentingnya keluarga ini tadi dari Ibu Dokter Gigi Hairati, ditambah lagi dengan Pak Hasani tadi menyampaikan bahwa begitu peran keluarga dalam hal ini ibu, ya, ibu begitu super. Saya sudah tidak bisa dengan kata-kata lagi bahwa tadi yang saya bisa garis bawahi, baiti janati, keluargaku adalah surgaku. Itu kunci utamanya. Keluargaku adalah surgaku. Begitu juga dengan saya nih Pak Ustadz. Saya cipta keluargaku adalah surgaku. Terus dekatkan keluarga kepada agama. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu semua. Dekatkan keluarga kita kepada agama. Dekatkan keluarga kita kepada Al-Quran. Terus Ibu sebagai pendidik utama, yang utama dan yang pertama. Ibu adalah madrasah pertama dan pokok pangkalnya. Jadi begitu luar biasa peran ibu-ibu ini. Terus yang saya garis bawahi lagi yang terpenting adalah tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa dalam hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari bahwa ibu itu adalah memang sentral bagi negara, bagi keluarga. Oleh karena itu firman Allah mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari sama-sama, saya juga semua yang hadir di sini, kita jaga keluarga kita, kita jaga diri kita dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan oleh para narasumber. Ada waktu kurang lebih 15 menit. Ada tanya jawab.